Bayangkan zaman sebelum ada tulisan. Bagaimana nenek moyang kita berkomunikasi, berbagi cerita, dan mewariskan ilmu pengetahuan. Mereka menggunakan apa yang mereka miliki, suara dan lingkungan sekitar mereka. Lukisan gua, seperti yang ditemukan di Lascaux, Prancis, adalah bukti bentuk komunikasi awal ini. Lukisan-lukisan ini yang berusia ribuan tahun menggambarkan binatang, perburuan, dan bahkan simbol-simbol abstrak. Meskipun bukan bahasa tulis dalam pengertian modern, lukisan-lukisan ini mewakili upaya awal untuk menangkap dan menyampaikan makna. Seperti bisikan melintasi ribuan tahun, lukisan gua menawarkan kita sekilas gambaran tentang pikiran nenek moyang kita. Manusia purba ini juga menggunakan bentuk komunikasi visual lainnya. Simbol-simbol sederhana yang diukir di tulang atau kayu berfungsi sebagai alat bantu ingatan atau penanda kepemilikan. Tanda-tanda ini, meskipun masih sederhana, merupakan langkah penting menuju perkembangan sistem penulisan yang lebih kompleks. Perjalanan dari bentuk ekspresi awal ini menuju kata-kata tertulis adalah perjalanan yang panjang dan bertahap. Ini melibatkan inovasi dan penyempurnaan yang tak terhitung jumlahnya, didorong oleh kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dan memahami dunia. Di buayan peradaban, terletak di antara sungai Tigris dan Efrat, sebuah revolusi komunikasi dimulai. Sekitar tahun 3200 SM, bangsa Sumeria yang dikenal karena inovasinya dalam pertanian dan pemerintahan, mengembangkan sistem penulisan yang dikenal sebagai cuneiform. Inovasi ini didorong oleh kebutuhan praktis. Seiring dengan semakin kompleksnya masyarakat Sumeria, mereka membutuhkan cara untuk melacak perdagangan, mencatat hukum, dan melestarikan pengetahuan mereka yang semakin berkembang. Cuneiform, yang berarti berbentuk baji, adalah solusi mereka. Alih-alih menggunakan gambar untuk mewakili kata-kata, bangsa Sumeria mulai menggunakan simbol-simbol bergaya untuk mewakili suku kata. Simbol-simbol ini ditegalam lempengan tanah liat basah, menggunakan stylus bulu, menciptakan tanda berbentuk baji yang khas. Seiring waktu, sistem ini berkembang hingga mencakup ribuan karakter yang tidak hanya mewakili suku kata tetapi juga seluruh kata dan konsep. Cuneiform menyebar ke seluruh Mesopotamia, menjadi sistem penulisan pilihan untuk berbagai peradaban, termasuk Akkadia, Babilonia, dan Asyur. Selama lebih dari 3 milenium, penemuan luar biasa ini berfungsi sebagai sarana utama komunikasi tertulis di wilayah tersebut, meninggalkan banyak sekali lempengan tanah liat berukir yang menawarkan wawasan berharga tentang dunia mereka. Di sepanjang tepian Sungai Nil yang subur, peradaban kuno lainnya, bangsa Mesir mengembangkan sistem penunik mereka sendiri, hieroglif. Muncul sekitar waktu yang sama dengan cuneiform, hieroglif yang berarti ukiran suci, lebih dari sekadar alat komunikasi. Hieroglif adalah bentuk seni yang terjalin erat ke dalam jalinan budaya dan agama Mesir. Hieroglif menggunakan kombinasi logogram, simbol yang mewakili kata-kata, dan fonogram, simbol yang mewakili bunyi, untuk menyampaikan makna. Simbol-simbol ini seringkali berupa penggambaran hewan, manusia, dan benda yang dihias dengan indah, menghiasi dinding kuil, makam, dan gulungan papirus. Penguraian hieroglif tetap menjadi misteri selama berabad-abad hingga ditemukannya batu Rosetta pada tahun 1099. Batu ini, yang bertuliskan teks yang sama dalam hieroglif, aksara demotik, aksara Mesir selanjutnya, dan bahasa Yunani kuno, memberikan kunci untuk membuka rahasia sistem penulisan kuno ini. Melalui kerja keras para ahli seperti Jean-François Champollion, batu Rosetta memungkinkan kita untuk akhirnya memahami cerita-cerita yang terukir di dinding monumen Mesir dan tersembunyi di dalam makam mereka. Hieroglif yang dulunya merupakan bahasa bisu, akhirnya dapat berbicara kembali, berbagi kebijaksanaan dan kepercayaan dari peradaban yang telah lama hilang. Bagian 4, Percikan Fenisia, munculnya alfabet. Sementara cuneiform dan hieroglif mewakili kemajuan signifikan dalam penulisan, keduanya masih merupakan sistem yang kompleks dengan ribuan karakter. Dibutuhkan bentuk penulisan yang lebih sederhana dan mudah diakses. Masuklah bangsa Fenisia, orang-orang pelaut dari pantai Mediterania Timur. Sekitar tahun 1050 SM, bangsa Fenisia mengembangkan sistem penulisan inovatif yang akan merevolusi komunikasi alfabet. Tidak seperti sistem sebelumnya yang mengandalkan ratusan atau bahkan ribuan karakter, alfabet Fenisia hanya terdiri dari 22 konsonan.
Sistem revolusioner ini, berdasarkan prinsip merepresentasikan bunyi individu dengan simbol, terbukti sangat mudah beradaptasi. Bangsa Fenisia melalui jaringan perdagangan mereka yang luas menyebarkan alfabet mereka ke seluruh Mediterania, di mana alfabet tersebut diadopsi dan diadaptasi oleh berbagai budaya. Bangsa Yunani menyadari potensi sistem Fenisia, meminjam dan memodifikasinya untuk membuat alfabet mereka sendiri, menambahkan vokal untuk pertama kalinya. Alfabet Yunani ini pada gilirannya menjadi dasar bagi alfabet Latin yang menyebar ke seluruh Eropa dengan munculnya Kekaisaran Romawi. Percikan Fenisia telah memicu reaksi berantai yang akan membentuk kata-kata tertulis selama ribuan tahun mendatang. Bagian 5 warisan Yunani dan Romawi membentuk aksara Barat. Alfabet Yunani dan Romawi kuno telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada peradaban Barat. Alfabet Yunani dengan penambahan vokal memberikan sistem yang lebih tepat dan fleksibel untuk merepresentasikan bahasa. Alfabet ini menjadi dasar bagi aksara Koptik, Sirilik, dan Gotik yang memengaruhi sistem penulisan jauh melampaui batas Yunani kuno. Bangsa Romawi, melalui kekaisaran mereka yang luas, menyebarkan alfabet Latin ke seluruh Eropa dan sekitarnya. Alfabet Latin dengan sedikit modifikasi menjadi sistem penulisan standar untuk bahasa-bahasa Roman seperti Italia, Prancis, dan Spanyol, bahasa-bahasa Germanik seperti Inggris dan Jerman, dan banyak lainnya. Pengaruh aksara Yunani dan Romawi meluas melampaui alfabet mereka. Aksara kursif Romawi yang dikembangkan untuk penulisan sehari-hari berkembang menjadi berbagai aksara abad pertengahan, meletakkan Deutsche tulisan dan modern. Warisan peradaban Sunse ini terus membentuk cara determinis market surif ini. Bagian 6. Revolusi Gutenberg, percetakan dan penyebaran literasi. Selama berabad-abad, kata-kata tertulis terutama merupakan domain juru tulis dan cendekiawan. Buku-buku disalin dengan susah payah dengan tangan, membuatnya langka dan mahal. Tetapi pada abad ke-15, sebuah revolusi terjadi yang akan mendemokratisasi pengetahuan dan mengubah dunia penemuan mesin cetak. Johannes Gutenberg, seorang tukang emas Jerman, menggabungkan teknologi yang ada seperti tipe bergerak, tinta berbasis minyak, dan mesin cetak ulir untuk menciptakan mesin yang mampu memproduksi teks secara massal. Penemuannya memicu revolusi informasi. Buku yang dulunya merupakan barang mewah menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses, yang menyebabkan lonjakan tingkat melek huruf. Mesin cetak memiliki dampak yang mendalam pada setiap aspek masyarakat. Mesin ini memfasilitasi penyebaran pengetahuan, ide, dan berita yang memicu renaissance, reformasi, dan revolusi ilmiah. Kemampuan untuk memproduksi bahan cetak secara massal menstandarisasi bahasa tulis yang semakin memperkuat dominasi aksara yang sudah mapan.